segala spekulasi terjawab, tidak ada keraguan bahwa Pak Anies adalah calon presiden KPP, kemudian kita tinggal menempuh langkah-langkah teknis. Bahkan di setiap pertemuan kita konfirmasi ulang lah. Jadi bagaimana dengan perkembangan, bagaimana dengan pandangan ini, bagaimana dengan isu bahwa Demokrat didekati oleh si Anu, bagaimana dengan Nasdem didekati si ini. Jadi semuanya dibicarakan dengan terbuka, dan kami bersyukur bahwa semua spekulasi itu tidak benar, dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan setelah 3 kali bertemu dengan pimpinan 3 partai politik selesai, dan sampailah pada titik di mana ya sudah, tinggal kita lakukan langkah-langkah teknis bagaimana meneruskan strategi kita sama, kemudian juga bagaimana kita mulai membagi tugas tanggung jawab supaya rencana perjalanan ke depan bisa diemban dengan baik. Jadi kebersamaan itulah yang menjadi topik utama. Apa yang menjadi kendala atau tantangan di koalisi perubahan hari ini kan tentu semua tahu, yaitu elektabilitas baca pres Mas Anies yang memang menurun. Di mana kita tahu pasti salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya kepastian Anies. Yang kita yakin apabila memang dalam waktu dekat ini bisa segera deklarasikan pasangan cawapresnya juga, kami sangat yakin ini akan menjadi game changer nanti. Kalau sudah bubar tidak akan ada pertemuan. Nah, jadi pertemuan ini justru menandakan soliditas ya dan konsolidasi yang semakin intens dilakukan oleh koalisi perubahan. Kemarin dengan Pak Surya Paloh, hari ini dengan Pak SBY, besok insya Allah pagi akan rencana bertemu juga dengan Pak KMS ya. Dari PKS. Jadi 3 partai ini didatangin secara bergantian oleh Mas Anies maupun juga oleh tim 8. Nah, di sini kita lihat bagaimana sama-sama kita diskusikan. Kita sama-sama ingin menang. Kita kerjakan, mengupdate masing-masing, menceritakan perkembangan yang terjadi di kawasan masing-masing. Baik Nasdem, Demokrat, PKS, dan progresnya sangat menggembirakan. Kita bersyukur dengan capaian-capaian yang dilakukan oleh teman-teman di koalisi ini. Jadi tadi pembicaraannya adalah bagaimana kita mendorong lebih jauh agar gerakan perubahan ini, ikhtiar perubahan ini makin luas jangkauannya, makin besar simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan, ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya, dan ada juga proyek. Yaitu salah satunya adalah soal menurunnya elektabilitas ya. Oke, coba kita lihat ini ya. Ada beberapa hal sebenarnya ya, sebelumnya sudah dibantah juga. Ragukan hasil survei Anies Baswedan, Surya Paloh, dengan segala hormat banyak yang tidak tepatnya. Anies bandingkan hasil survei internal dengan sejumlah lembaga survei, bedanya jauh sekali. Oke. Jadi sobat sekalian, saya pernah juga melihat survei ya yang dilakukan oleh bukan lembaga survei tetapi oleh institusi negara. Saya tidak sebutkan. Dan memang berbeda. Dalam hasil survei tersebut justru Anies tipis ya, nomor 2 dia. Yang tercecer jauh justru nama lain. Jadi Anies 1 dan 2 itu head to head dan masih dalam kerangka margin of error. Jadi memang agak dalam tanda kutip agak aneh juga ketika tiba-tiba ada calon yang di-boost begitu luar biasa untuk menjadi bahkan nomor 1. Jadi itu peran lembaga survei yang menurut saya memang luar biasa menggiring opini publiknya ya. Koalisi Perubahan mantapkan strategi menangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Begini kata Sudirman Said. Dikutip dari ayajakarta.com, bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan baru-baru ini bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 25 Agustus 2023.
Pertemuan Anies Baswedan dengan SBY diketahui untuk membahas strategi dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said mengatakan bahwa strategi yang dibahas adalah mengenai langkah untuk membawa kemenangan Pilpres 2024. Kemudian, Sudirman Said juga mengungkapkan pesan penting yang disampaikan oleh SBY saat bertemu. SBY menyampaikan bahwa persiapan awal dalam menghadapi Pilpres 2024 adalah hal yang sangat penting. Sudah sampai pada tahap di mana langkah-langkah untuk menuju kepada kemenangan. Tentu saja kita akan masih berproses untuk menyiapkan segala macam persyaratan, kata Sudirman Said dikutip ayojakarta.com dari kanal YouTube Metro TV, Minggu 27 Agustus 2023. Tapi pesan Pak SBY tadi bahwa persiapan awal itu sangat penting, sambungnya. Lalu Sudirman Said pun kembali membahas mengenai calon wakil presiden Cawapres Anies yang kini belum terungkap siapa sosoknya. Sudirman menjelaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberikan ruang untuk Anies memilih cawapresnya. Begitu juga dengan kapan waktu pengumuman cawapres Anies. Dalam hal ini, koalisi sudah memberikan kewenangan penuh kepada ex-gubernur DKI Jakarta itu, sehingga Sudirman pun tidak bisa memastikan kapan nama cawapres yang sudah dikantongi Anies akan diumumkan. Menurutnya, setelah nama capres dipilih dan diumumkan oleh Anies, semua pihak dalam koalisi akan tetap menghormati. Untuk memilih capres diberikan kewenangan penuh kepada baca pres, jadi kita tidak melihat akan ada tanda-tanda besok karena pada akhirnya kan beliau yang memutuskan, dan setelah diputuskan dipilih pasti semuanya menghormati, tutupnya. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan baru-baru ini bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 25 Agustus 2023. Pertemuan Anies Baswedan dengan SBY diketahui untuk membahas strategi dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said mengatakan bahwa strategi yang dibahas adalah mengenai langkah untuk membawa kemenangan Pilpres 2024. Kemudian, Sudirman Said juga mengungkapkan pesan penting yang disampaikan oleh SBY saat bertemu. SBY menyampaikan bahwa persiapan awal dalam menghadapi Pilpres 2024 adalah hal yang sangat penting. Sudah sampai pada tahap di mana langkah-langkah untuk menuju kepada kemenangan. Tentu saja kita akan masih berproses untuk menyiapkan segala macam persyaratan, kata Sudirman Said dikutip ayojakarta.com dari kanal YouTube Metro TV, Minggu 27 Agustus 2023. Tapi pesan Pak SBY tadi bahwa persiapan awal itu sangat penting, sambungnya.